Mari kita buka Alkitab kita di kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 13, 14, 15, 16. Nanti kita gantian membaca. Saya baca 13, Bapak Ibu semua 14, saya 15, Bapak Ibu semua 16. Ya, di depan juga sudah ada, silahkan lihat di handphone atau di Alkitab juga boleh. Mari kita baca bergantian mulai dari saya. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua kita yang sudah baca, mendengar, dan yang akan melakukan firman Tuhan. Ada dua sebutan yang firman Tuhan bilang dalam kitab ini yang disematkan ke kita. Yang pertama garam, yang kedua terang. Jadi garam itu adalah identitas, terang itu adalah identitas. Sama seperti kalau anak sekolah, identitasnya anak sekolah. Dia tidak akan canggung bangun pagi, langsung mandi, siap-siap pergi ke sekolah. Karena identitasnya pelajar. Sama seperti kalau kita seorang petani, kita tidak akan canggung, tidak akan merasa sesuatu yang sulit. Karena itu identitas kita sebagai seorang petani. Kita akan pergi ke ladang. Kita bawa perlengkapan kita bawa minum, kita bawa makan, semua kita siapkan. Karena kita tahu sebentar kita akan mengerjakan pekerjaan kita, identitas kita sebagai seorang petani. Kamu adalah garam dunia, kata firman Tuhan. Garam itu adalah rasanya asin. Ya, apakah itu garam yang di dapur maksud firman Tuhan? Iya. Itu adalah garam dapur maksud firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Janganlah hendaknya garam itu asin kita jadi tawar. Karena kalau menjadi tawar, dengan apakah lagi ia diasinkan? Ada menurut Bapak Ibu yang bisa membuat asin kecuali garam? Hanya garam. Jadi firman Tuhan bilang, janganlah kita menjadi tawar, karena kalau tawar nggak ada gunanya selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Kalau ada garam itu tidak akan pernah dipakai lagi kalau dia sudah tidak asin, gitu ya. Dan terang kita pun janganlah kiranya redup menjadi kurang terangnya. Ada seorang Ayub. Di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Bagaimana Ayub itu begitu menjaga kekudusan hidupnya. Jadi Ayub itu pasal 1 ayat 1 mulai. Ayub itu dicatat dia saleh, dia itu takut Tuhan, dia itu jujur, dia itu tidak bercela. Ayub itu keren. Ayub itu kerohaniannya 100. Tapi satu kali Ayub itu kehilangan semua Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, Ayub kehilangan keluarga, anaknya meninggal semua, istrinya tinggalkan dia juga karena tidak tahan melihat penderitaan itu. Hartanya pun tinggalkan semua dia, pembantunya pun semua tidak ada lagi bersama dia. Dia punya teman, temannya pun menghakimi dia. Jadi Ayub itu sebatang kara sendiri, sudah tidak punya siapa-siapa. Penderitaan yang berat sekali. Sampai akhirnya Ayub ini bela diri. Dia bilang, aku ini baik. Seperti itu ya bahasa saya ya. Saya baca dari pasal 1 sampai pasal 42, Ayub itu banyak bilang gini, kenapa aku lahir? Kenapa
rahim yang mengandung aku. Lebih baik tadinya aku mati waktu masih bayi atau tidak usah melihat cahaya matahari, kata Ayub. Aku ini gak ada salahku, kenapa aku begini? Akhirnya setelah Ayub melewati begitu banyak proses dalam hidupnya, ya nanti Bapak Ibu boleh baca. Akhirnya Ayub ini sadar bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang perlu diperbaiki. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya baca gini kata firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub itu akhirnya sadar Bapak Ibu bahwa dia itu adalah seseorang yang terlalu cepat berbicara. Terlalu cepat merumuskan sesuatu. Membela diri di hadapan Tuhan, dia sendiri akhirnya tahu, aku bercerita, aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku ketahui. Saya mau tanya saudara, bisakah kita pahami pikiran Tuhan? Takkan bisa. Sedikit saja kita bisa pahami cara kerja Tuhan, itu sudah luar biasa. Karena Tuhan itu begitu besar dengan semua rancangannya, dengan semua pemikirannya, dengan semua sesuatu, segala perbuatannya. Terlalu besar, gak muat otak kita untuk memikirkan rancangan-rancangan Tuhan. Ayub dia bilang, kenapa aku dibuat begini? Ngapain aku diperlakukan begini? Aku tidak pernah buat jahat kepada orang janda. Anak yatim aku perhatikan. Apa salahku, kata Ayub. Karena dia saat itu belum tahu ada banyak sekali rencana dan karya Tuhan yang tidak dia bisa pahami dan terlalu ajaib bagi dia. Ayat 4, firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub sadar setelah dia tahu dia terlalu cepat bicara. Terlalu banyak bicara mungkin. Membela diri habis-habisan. Akhirnya dia, aku mau mencabut perkataanku. Aku mau menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ampunilah aku Tuhan, mungkin seperti itu. Ayub merasa bahwa kekudusan hidup itu sangat perlu dijaga. Ayub tahu sebagai seorang terang, seorang garam, identitas sebagai garam dan terang, kekudusan hidup itu harus benar-benar dijaga, menjadi prioritas hidup. Sesuatu yang perlu kita kejar Bapak Ibu untuk jaga kekudusan hidup kita. Jangan sembarangan dengan hidup kita karena hidup ini hanya sementara. Kalau pengejaran kita seputar uang, uang itu hanya seperti embun yang sebentar ada, tiba-tiba bisa lenyap. Kesuksesan itu sementara bisa kita pegang, tapi sebentar lagi ada orang yang kembali naik ke atas dan mengalahkan kesuksesan kita, membuat kesuksesan kita hilang. Tapi ada satu yang kekal yang perlu kita cari sepanjang hidup kita, itu tidak akan pernah hilang, yaitu iman dan percaya kepada Tuhan. Jagalah kekudusan hidup kita. Kita garam dan terang, perlu menjaga hidup kita. Ya, ada lagu kita tadi, meskipun Tuhan tak menolongku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kenapa? Lagu ini banyak pro dan kontra, saya tahu ya. Saya lihat di YouTube ada banyak orang yang awalnya gak berani nyanyikan lagu ini. Ada banyak orang yang berkata, lagu apa itu? Tuhan itu menolong. Tapi kalau kita renungkan dari kata ke kata, kalimat ke kalimat, ternyata ayat itu sedang menggiring kita, membawa kita untuk mengerti bahwa sekalipun kita berdoa, kita berharap hujan berhenti, tapi hujan gak berhenti, bukan berarti Tuhan gak ada di sana. Begitu maksudnya lagu itu ya. Mungkin kita rasa sakit, kehujanan, kita kedinginan, tapi bukan berarti
Tuhan tidak ada di sana. Karena Tuhan setia. Dia pasti ada dalam setiap musim hidup kita. Tapi ada sesuatu yang mau dia nyatakan. Ada sesuatu yang mau dia perlihatkan. Sama seperti yang dia lakukan kepada Ayub. Itu juga yang akan dia lakukan kepada kita, anak-anaknya, orang-orang percaya kepadanya. Jaga kekudusan hidup, itu penting sekali. Ya, kadang kita sudah memikirkan sesuatu yang tidak baik. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan sembarangan, saudara garam, saudara terang. Saya garam, saya terang. Saya harus jaga supaya asinnya saya itu enggak berkurang. Supaya terangnya saya itu enggak berkurang. Supaya tetap asin, supaya tetap menyala, ya. Ada orang yang bawa kereta pakai helm cuman hari Senin sampai Sabtu. Pasti Bapak Ibu tahu kenapa dia enggak pakai helm hari Minggu. Bukan berarti karena itu hari Sabat, lalu kepala ini jadi tahan banting, lalu jatuh ke pasar, enggak bocor kalau hari Minggu. Pasti enggak. Tapi kita tahu kenapa ada orang enggak pakai helm hari Minggu, karena tidak ada polisi. Dia cuma takut polisi, enggak takut kepala yang jatuh kemudian kebentur bisa berdarah. Banyak anak Tuhan, ada yang melihat baru berbuat baik. Ada anak Tuhan jadi terang cuma di gereja. Tapi kalau di rumah redup terangnya. Kalau hari ini saya bawa senter, tadi aku pikir bawa senter lah, tapi lupa pula aku bawanya. Kalau ada senter, ku senterkan ke ruangan ini, menurut lu berguna enggak cahayanya? Tidak, mungkin juga iya, bisa berguna tapi sedikit sekali. Mungkin aku di sini cari paku, pelan ku cari, perlu senter itu. Tapi pengaruhnya itu sedikit sekali. Kalau aku pakai senter di sini, ya berguna sih berguna, tapi nggak terlalu berguna gitulah. Nggak ada orang di gereja ini ngomong kasar. Ya kan, Li kamu di sini maki-maki, lewat aja tante, tante lewat. Tadi ada yang ngomongin orang Cikura aja tiba-tiba, tante, lewat tantenya nanti ngomongin lagi. Di gereja semua berusaha jadi terang, kecuali ya singgur garya tenang, ganggu ikin tena ku gereja. Lang adina kita semua pasti datang ke gereja itu berusaha jadi terang, duduk tertib. Kalau di sini ada makanan, terus kita prasmanan satu-satu itu taruh. Lah boleh kita si sorong-sorong, nah aku lebih. Enggak ada itu. Tapi kalau di luar, bisa enggak seperti itu? Puji Tuhan ya. Itu yang harus kita kerjakan. Di luar masih ngantri enggak? Kemarin kami Natal kepala sekolah Setanah Karo. Makan siang prasmanan. Kami pikir makan kotak, rupanya ambil masing-masing. Dan jalannya cuma 2, kami ratusan yang datang. Datang kami udah ngantri. Ada orang tiba-tiba maju ke depanku. Emosi aku. Ini baru Natal, baru siap Natal, udah serobot orang. Cuma dalam hatiku, enggak salah aku bahas, dia majaku. Karena udah ada yang motong, ikut lagi yang di belakang. Jadi panjang lah antrian itu. Puji Tuhan, haleluya. Rasanya ya, laparnya udah tingkat tinggi, udah 1:30, udah ngantri jauh-jauh, terus diserobot orang. Udah tambah lah sini, gitu. Tapi harus tetap jaga ya, harus tetap jaga. Tuhan tolong aku. Terang di tempat terang mungkin ada gunanya, tapi sedikit sekali. Tapi waktu kita malam-malam tiba-tiba mati lampu, itu hampir rata-rata cari handphone. Kenapa kita cari handphone? Bukan mau update status, tapi mau hidupkan lampunya. Sekecil apapun lampu handphone itu berguna sekali waktu mati lampu. Percaya Bapak Ibu, sekecil apapun sinar kita, sekecil apapun terang kita, di tempat gelap itu akan sangat berguna. Itu sebabnya firman Tuhan, janganlah hendaknya terang kita itu menjadi redup.
Tetaplah bersinar terang, tetaplah pancarkan cahaya lewat teladan hidup, lewat tingkah laku yang sesuai firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang memberi kesaksian. Hamba Tuhan ini diundang oleh satu acara membuat KKR 3 hari 3 malam. Selama KKR itu ada banyak sekali orang datang mencari Tuhan, ya, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah KKR itu selesai, dia pulang. Sebelum dia akan naik ke pesawat untuk terbang ke kampungnya, dia harus naik satu bus untuk menuju ke penerbangan. Di atas bus dia dikasih tahu sama keneknya ongkosnya 35.000. Dan dia kasih uang 50.000 ke kenek itu. Ternyata waktu dipulangkan 20.000. Waktu dia lihat kenek itu, dia pegang uang 5.000 juga, pegang uang 10.000 juga, tapi dia kembalikan 10.000. Dalam pikirannya gini, ngapain ku pulangin? Dia yang salah juga, dia yang bilang 35.000, dia yang balikkan, ya sudah. Tapi di hatinya bilang lagi, janganlah gitu, pulangkanlah. Kalau kena terakap rasanya 5.000 pun. Tapi pikirannya bilang, ngapain pusing-pusing, repot kali. Berdiri lagi, mobil lagi jalan, kasihkan dia, udahlah, salahnya juga. Tapi di hatinya tetap bilang kasih, balikkan. Jadi ini bertempur antara malaikat putih dan malaikat hitam. Kamu pernah gitu? Bertempur antara malaikat putih, malaikat hitam. Nah, yang menang yang putih, ya kan? Nah, akhirnya pendeta ini pun gitu. Udahlah, dia berdiri, dia ambil 20.000. Bang, kelebihan kamu pulangkan. Tadi kamu bilang ongkos kan 35. Ini kamu balikkan 20.000. Kelebihan 5.000. Tahu nggak Bapak Ibu dia bilang apa? Pak, aku sebenarnya sengaja. Aku adalah orang yang 3 hari 3 malam Bapak buat KKR, aku hadir di sana. Aku sedang ngetes Bapak. Bapak pulangkan nggak uang ini atau enggak? Bapak Ibu bayangkan kalau itu nggak dipulangkan, jiwa ini bisa hilang ke neraka. Hanya karena nggak jaga. Iya, di khotbah kami bisa ayo, tapi di luar nipu kami. Izin dah, shalom. Puji Tuhan, sehat kamu, sehat. Tapi ya dipajak, entah apa kita bilang. Bisa jadi orang sana, pakai baju GPDI pula kan. GPDI. Bapak kereta kita lah baci potong. Kita entah coba banci motong. Cenen GPDI 100 tahun. Apalagi kalau ada laugendeknya, luar biasa ya. Guru sekolah minggu laugendek. Nah. Jadi terang, jadi garam dimanapun kita berada. Amin. Berusaha kita menunjukkan identitas kita. Nah, fungsinya garam itu sejak dulu dijadikan pengawet, mencegah pembusukan karena zaman dulu nggak ada lemari pendingin. Jadi semua pakai garam untuk mengasinkan. Sebagai garam yang hidup, tugas kita juga salah satu mencegah orang lain tidak masuk kepada neraka yang kekal selama-lamanya. Tahu nggak kamu Bapak Ibu, kamu pun ada hari ini di gereja ini, itu hanya anugerah. Bisa jadi karena mama bapak kita dari dulu berdoa untuk kita, sampai kita bertemu dengan Yesus. Bisa jadi tetangga yang berdoa untuk endu. Bisa jadi gembala sebelum di sini kamu ada gembala di tempat yang lain. Dia berdoa terus supaya kamu terima Yesus, dan hari ini kamu terima Yesus. Bisa jadi anak juga yang berdoa. Berdoa dia, Bapakku Tuhan, Bapakku Tuhan, Bapakku Tuhan. Dia terus doakan. Ada berapa banyak air mata yang sudah tertumpah untuk kita sampai hari ini kita ada di rumah Tuhan. Tuhan berkata, engkaulah umat tebusanku. Hari ini bagian kita sebagai garam juga perlu ingat lagi, masihkah kita berdoa untuk turang kita yang belum kenal Tuhan, seninata silengatan daina Tuhan, mungkin orang tua kita, ataukah kita sudah mulai lupa berdoa kepada mereka. Garam itu tugas kita juga berdoa, beritakan tentang Yesus. Jadi teladan hidup. Jadi waktu mereka lihat kita, ada kerinduannya datang sama Tuhan.
Percaya Bapak Ibu bahwa setiap doa itu tetesan air mata tidak akan pernah sia-sia. Saya pun mungkin sudah pernah bersaksi bagaimanapun saya berdoa untuk bapak saya sampai dia selamat. Ini bukan bapak yang doakan anak, anak yang doakan bapak. Bapak saya kalau saya bilang, karena dia udah di sorga ya nggak apa-apa saya ceritakan. Kalau ada dia di sini mungkin dia juga udah kode ya. Farisi tingkat tinggi. Dia rajin sekali beribadah, tapi tujuannya supaya bisa mendikte kami. Kamu pemain rebana tadi, bisa gitu. Kamu tadi gereja, gitu tadi kata firman Tuhan, gitu. Jadi gak boleh ada salah. Kalau sudah pulang ibadah, cobalah kamu bayangkan. Tertekan kali rasanya, udahlah gak usah gereja supaya santai. Bisa ngapain pun gitu. Itu tujuannya. Jadi setiap kali khotbah dia catat, sampai rumah dia bilang, firman Tuhan ini sudah dikhotbahkan tanggal sekian tahun sekian. Dia tahu, dia catat itu firman Tuhan itu. Jadi cuman untuk mencari salah. Terus dia bilang gini, firman Tuhan itu gak mungkin salah. Karena selalu ada jawabannya, dia bilang gitu. Sekeras itu bapak saya. Dan mungkin lebih parah dari itu. Kalau bayar perpuluhan kami rubat. Makanya mama itu selalu sembunyikan bayar perpuluhan. Saya nggak tahu waktu itu dosa atau enggak. Yang penting mama saya sembunyikan uang bayar perpuluhan tanpa sepengetahuan suami. Kalau tahu ngamuk besar dia. Einar banca bayak pendeta katanya. Nggak perlu bayar perpuluhan. Itu bapak saya. Jadi kami selalu berdoa. Kami doakan. Tuhan tolong. Satu kali adik saya pergi mendoakan dia, saya kira waktu itu sambil puasa, sampai pulang sore. Sampai rumah diambil kayu, dia pukuli nih. Pulang lama kau perempuan apa kau gitu? Karena nggak pernah memang kami pulang sore ya. Kami perempuan yang baik lah, perempuan baik, nggak pernah kemana-mana. Nangis adikku sambil nangis dia bilang, kemana kamu? Dia nggak jawab. Kemana kamu tadi? Nggak jawab. Dia bilang sambil nangis, doakan bapak gitu. Kamu bayangkanlah ini bapakku ini. Dan kupikir kapanlah bertobat bapakku ini ya. Bisa gak bertobat. Tapi terus kami doakan. Terus doakan. Sampai 5 tahun sebelum dia meninggal dia bertobat. 5 tahun dia cuma bertobat. Setelah itu dia pergi ke sorga. Kami gak yakin Bapak Ibu. Tiba-tiba dia maju ke depan dia bersaksi. Di gereja Samurai itu dia bilang. Aku bersaksi mulai hari ini aku gak merokok. Aku itu perjuangan Bapak Ibu. Takut aku besok dia merokok, malu aku. Iya betul aku perjuangan Tuhan. Ngapain dia ngomong? Kayak kalah yang rana gitu. Kalau dia mau berhenti ya berhenti aja gak usah ngomong. Tapi dia pegang. Sejak itu gak ngerokok sampai dia mati. Gak ngerokok dia, kami pun bingung. Dulu kalau kami pergi ibadah, kami selalu kerjakan dulu ini, kerjakan ini. Apalagi mau pelprap, ibadah pelprap. Aku harus siapkan dulu kerja. Kalau ke ladang dulu, ke ladang lah. Harus ke ladang dulu. Sekarang dia berubah, dia bilang, kalau mau kebaktian tidak boleh kerja apa-apa. Persiapkan diri untuk ibadah. Kamu bayangkan itu Bapak Ibu. Bisa begitu terjadi di hidupnya. Dulu kalau kami suruh dia pergi ibadah pelprip, ibadah pria wilayah, kami dulu ada kerbau kami. Jadi ada namanya ngambil gagatan. Metah dua di perkerbau kami. Aku pembuat gagatan gelah tahan gelah iya kebaktian pelprip. Gitu kami buat. Pak udah pergi aja kami pelprip. Gelah berubah dia kami pikir. Pelprip Pak, pelprip. Gagatan kami buat wah sing udah piku cuma buatan gagatan. Gelah tahan perjuangan maksud saya. Tapi 5 tahun terakhir dia udah nggak mau. Sabtu gagatan 2 hari diambil. Udah aku yang ambil, besok aku pelprip. Sampai akhirnya dia diangkat jadi komisi pelprip. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi di desa kami. Jemaat biasa masuk pengurus wilayah. Tapi dia masuk pengurus wilayah. Terakhir hidupnya. Dia buatkan jas pendetanya. Supaya kamu juga pikirkan ya boleh jaskan. Kesempatan. Dari mana? Karena mama bilang gini. Dulu kamu itu ngerokok. Sekian uang dulu. Tetap aku kasih. Tapi kamu simpan terserah mau kemana. Dia tabung buat jas pendeta. Itulah Bapak Ibu bayangkan. Sesuatu yang dulu kurasa tidak mungkin terjadi, tapi lewat doa dia bisa berubah. Makanya aku nggak nyangka dia pergi secepat itu. Kupikir,
baru sebentar enaknya udah pergi dia gitu kan, baru sebentar kan udah enak ya, udah enak ada bapak yang baik, ada orang yang takut Tuhan melayani, pergi dia, tiba-tiba saja tanpa ada sakit, tiba-tiba dia meninggal serangan jantung. Bapak Ibu, dari situ saya selalu ingat bahwa setiap doa itu tidak sia-sialah. Mungkin saya pun berdoa puluhan tahun, mungkin mama saya lebih lama berdoa buat dia, tapi hasil doa itu benar-benar kami rasakan. Benar-benar kami lihat sesuatu yang begitu kontras, sesuatu yang begitu orang pun bisa lihat. Apa resepnya Bapak Ndu itu bisa berubah? Aku maulah suamiku juga seperti itu. Kenapa bisa dia berubah total? Kami pun gak tahu. Tapi salah satu yang ku ingat adalah ada banyak air mata yang berdoa untuk dia. Ada banyak hal-hal yang dikerjakan. Mungkin sekarang kita juga dalam keadaan yang sama. Berdoa terus, jangan patah semangat. Ingat, aku ini garam, aku harus jadi memberi rasa. Aku ini terang, aku harus memberikan terang kepada hidupnya. Nah itu garam ya. Garam itu juga selain dia mencegah pembusukan, dia juga pemberi rasa. Beberapa waktu lalu, waktu Natal di Sugihan, kami dimasakin bandrek sama kakak Mama Gebi. Terus kata suami saya bilang gini, aku suka rasanya yang dimasak kakak Mama Gebi. Oh ya nanti ku tanya resepnya. Akhirnya aku tanya, apa kamu bikin kak? Jahe setengah, serai setengah, pala sekian. Ini dia bilang semua. Tapi jangan lupa ya Tan, 1 sendok makan garam. Itu nggak boleh kamu lupa. Oh ya, setengah kilo serai, setengah kilo jahe. Tapi hanya dengan garam yang 1 sendok makan itu bisa mengubah rasa katanya. Betul. Setelah dirasa sebelum ada garam itu kurang klop. Tapi ada garam rasanya jadi pas. Serai itu waktu diaduk nampak serai. Waktu dilihat gini nampak jahe. Dicari gini ada cengkeh, ada pala. Tapi waktu dicari gini nggak ada garam. Iya kan? Nggak ada garamnya, tapi kita tahu ada garam. Garam itu memang kadang-kadang nggak perlu kelihatan, tapi ada. Garam itu nggak perlu nonjol, tapi indah. Ya banyak kan orang yang bahasa Karo bilang kurang dulu kak nalalabana. Iya tina lalabidah bagai aku nggak dipoto ya tina silebena. Bolehnya kamu di depan, tapi maksudku kalau ada orang yang belum tinggi di belakang, biarkan dia di belakang, di depan ya. Kadang kita merasa sepele ya kan, kita sepele, nggak apa-apa aku di depan, nggak tahu kamu sakit hati yang di belakang. Iya tidak berlebih, gua gedang lagi galang katanya. Sesuatu yang sederhana, tapi itu perlu ya, tidak menonjol. Nggak pernah ada kue toppingnya garam. Kalau gula toppingnya, coklat toppingnya ada, tapi garam enggak. Tapi pasti ada di dalam rasanya. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Siapa sih yang enggak mau kelihatan? Semua mau. Pendeta sekelas apapun pengennya kelihatan. Tapi garam itu akan tahu bahwa dia perlu melebur, perlu ada di dalam supaya terasa kepada semua orang. Siapa yang kalau sudah jam siang di sini nggak pengen nomor 1 makan? Semua kita mau. Tapi demi untuk menjadi garam, ya kita perlu belajar melebur diri kita untuk kita benar-benar bisa menjadi rasa yang enak di tengah-tengah kehidupan teman-teman kita, di komsel kita, di perpulungan kita, di STM kita. Pemberi rasa, tetapi tidak perlu selalu kelihatan, tidak perlu selalu menonjol. Kasih tahu dulu kanan kiri yuk. Tidak perlu selalu kelihatan, tidak perlu selalu menonjol. Iya ya, jadi belajar juga etika-etika ya, belajar juga etika-etika ya. Saya mau tambahi sedikit, dalam kitab 2 Raja-Raja ada seorang perempuan. Saya tidak akan uraikan lebih panjang karena waktunya sudah lewat sebenarnya. Tapi ada satu yang saya mau sampaikan. Ada seorang perempuan Sunem. Perempuan ini menurut saya dia adalah perempuan yang benar-benar bisa jadi garam dan terang.
Perempuan Sunem di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-37. Perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang kaya. Dia perempuan yang punya segalanya, tapi dia baik sekali. Dia kaya, dia selalu undang orang makan di rumahnya. Itu baik sekali saya rasa. Terus satu kali setelah dia tahu bahwa Elisa itu adalah seorang hamba Tuhan, dia itu membuat kamar yang berdinding batu, dibuatnya tempat tidurnya, ada mejanya, ada kursinya, dan kandil. Jadi setiap kali hamba Tuhan ini lewat kampungnya, perempuan Sunem ini bilang, "Om, kalau kamu datang ke kampung kami, makan di rumahku dan sudah kusiapkan kamar khusus untuk Ndu. Sudah ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada kursinya, ada lampunya. Jadi kamu bisa berdoa di situ, kalau mau persiapan khotbah boleh di situ." Begitulah kira-kira. Tapi waktu beberapa kali saya ngomong seperti ini, ada orang bilang, "Ya iya kaya tante, kaya bisa lah. Orang kaya apa sih yang gak bisa dibuatnya?" Kalau menurutku bukan soal kaya atau tidak. Karena sebenarnya banyak sekali. Kamu pun banyak kamu tahu. Semoga gak ada di sini. Dia kaya tapi pelit kali. Selop na pelang ko peltep makan ko gantina. Pedi gantina ka. Bacika jet na dengar. Bacika kari rimpal kiri res kanan. Lain warnanya. Katanya mode. Jadi kaya itu bukan ukuran untuk bisa memberi. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru bisa memberi. Tidak alasan kaya dulu baru bisa memberi. Apa ukurannya kaya? Gak ada. Waktu kita lihat kaya, ada orang lebih kaya. Kita lihat lagi dia kaya, ada lagi yang lebih kaya. Ada lagi yang lebih kaya. Jadi saya rasa untuk bisa memberi, menolong, membantu orang lain, memikirkan hal-hal yang rohani, itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Ya. Banyak-banyaklah memberi, banyak-banyaklah membantu, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah memikirkan hal-hal yang rohani. Itu garam dan terang. Ya. Kalau jarang ada orang datang ke rumah Ndu minta sesuatu, ya. Perlu juga ditanya, aku ini pelit atau enggak? Jangan-jangan aku itu pelit kali. Makalah pernah teman ke rumah. Gue cocok. Gue cocok lah nih pernah ke rumah. Tanda tanya lah kita, engkai maka larah teman. Adik komsel pe kita tuh ketua komsel cara sekali-sekali masuk kulo dali adi udan ka ula bandoi kuruna. Tiap komsel lali jelma lang entahlah ka kita pantas ijumpai masuk na ngerana pe merambit. Li pe sisa sene emis ka bungkus indu. Jena bila aku lihat dari lali dia. Aku cuma nyinggung jemaat orang, di sini nggak ada ya. Karena khotbah ini kan direkam, dan ini untuk orang ini bukan untuk kita ya. Terus selanjutnya perempuan ini yang saya lihat poinnya adalah akhirnya perempuan ini dinubuatkan oleh Elisa dia punya anak tahun depan karena dia sudah tua dan dia tidak punya anak. Akhirnya dia punya anak dan setelah lahir masih anak-anaknya ini sakit kepalanya tiba-tiba. Terus di pangku mamanya, di pangkuan mamanya inilah anak ini meninggal. Tapi Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana perempuan ini ya. Saya baca di ayat 20. 2 Raja-Raja 4 ayat 20. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah anak itu. Ayat 21, lihatlah ya apa yang dilakukan ibu ini. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Jadi ibu ini nggak ada jerit, nggak ada nangis, tidak ada meraung-raung, apalagi numpah padan, nggak ada. Perempuan ini waktu dia lihat anak itu sudah meninggal, saya yakin dengan tenang dia bawa ke kamar pendeta yang sudah dia siapkan. Dia tidurkan anak itu, dia tutup.
Sehingga apa kata firman Tuhan? Dia saja di dalam kamar itu, ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang pembantu dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. 23, kata suaminya gini, ngapain kamu pergi kepada abdi Allah? Padahal sekarang bukan bulan baru, bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Sama suaminya pun dia nggak bilang kalau anak itu sudah meninggal. Jadi dia cuma bilang, jangan khawatir ya. Aku cuma perlu pergi kepada abdi Allah itu. Tunggu saja di rumah. Poin yang perlu kita lihat adalah perempuan ini sedikit bicara, banyak percaya. Anak Tuhan yang jadi garam dan terang itu adalah anak Tuhan yang sedikit bicara, banyak percaya. Jangan terbalik, banyak bicara, sedikit percaya. Anak Tuhan ini, perempuan Sunem ini, akhirnya dia pergi dengan pembantunya. Sama pembantunya pun dia nggak ngomong apa-apa. Sepanjang jalan dia tidak menangis. Dia hanya duduk tenang saja. Percayanya sangat yakin kepada Tuhan bisa menolong. Dia mau pergi jumpai hamba Tuhan itu. Karena dia tahu pertolongan hanya akan berasal dari Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Sehingga waktu ada pembantu hamba Tuhan itu pun tanya dia, selamatkah engkau? Selamatkah anak itu? Dia jawab, selamat. Luar biasa perempuan Sunem ini. Luar biasa imannya, ditunjukkan dari sikap hidupnya. Akhirnya Tuhan memulihkan anak ini. Anak itu akan hidup kembali, ditolong Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan lewat hidupnya tentu akan menjadi berkat sepanjang masa. Selama ada orang baca perempuan Sunem ini, semua orang akan diberkati. Selama ada orang yang melihat kisah hidup perempuan Sunem ini, orang akan berkata, betapa aku harus hidup banyak percaya, sedikit bicara. Meskipun Tuhan tidak menolong kita seperti lagu kita, ku tetap memilih untuk bersyukur. Ini dia. Sedikit dia bicara, banyaklah percaya. Dalam hidup kita pun sama Bapak Ibu Saudara, sedikitlah bicara, banyak-banyak percaya, banyak-banyak bersyukur. Banyak kejadian hidup, pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan di tahun 2024 dan kita sebentar akan masuk kepada tahun 2025. Marilah kita bersama-sama merumuskan satu hal yang baru. Meskipun Tuhan tidak melakukan ini, ada doa mungkin selama 2024, ada kerinduan dan lain sebagainya. Tapi tetaplah kunci dengan sebuah kepercayaan yang besar. Kita akan menutup tahun 2024. Tutup dengan sebuah iman yang besar. Dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Dia Tuhan itu yang sanggup. Dia Tuhan itu yang berkuasa. Dia Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Air saja bisa menjadi anggur. Pintu yang tertutup bisa dibuka. Pintu yang terbuka bisa ditutup oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Banyaklah mengucap syukur. Jadilah garam kita semua, jadilah terang. Biarlah garam kita tetap terasa asin dimanapun kita berada. Dan terang kita tetap menyala. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.